Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan bil fadli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa manna 'alaina bi ihsanihi ilaina akramu khalqihi wa afdalu ladayhi habibahu wa khalilahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama hamihi ibadatal awtan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram syahadatan muhassilatan min ghufran munqidatan sahibiha minan niran wa musilatan lahu ila sunnah jinan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan bernafas, melangkahkan kaki ke masjid kita tercinta Al-A'raf, bisa bersilaturahmi sekian kalinya, tidak lain adalah momen bagi kita untuk bertemu, bertatap muka, belajar bersama insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali tentunya bisa kembali hadir bersama bapak semuanya. Insyaallah pada subuh kali ini kita kembali akan mengkaji kisah-kisah para orang soleh yang tertera dan dicantumkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Awliya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita biasakan untuk menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini barangkali bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pentingkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu tanda orang yang merugi itu ada tiga. Salah satunya dia lupa bersolawat. Kita seringkan untuk bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau yusolli alaihi kok disebutkan namaku belum jawab solawat. Nah, ini orang merugi ya. Maka kita rutinkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah. Saya nggak dingin. Kita sudah di pekan terakhir di bulan Zulhijjah. Berarti ini adalah penghujung akhir di tahun 1446 Hijriah. Nanti hari Jumat besok bisa kita sudah memasuki bulan Muharram, tahun baru 1447 Hijriah. Sudah ada yang mengalami hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Maka ayo mari kita resapi perputaran waktu ini dengan bermuhasabah. Karena berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu, orang yang cerdas, orang yang beruntung, bisa juga kita maknai seperti itu, adalah orang yang mandana nafsahu, dia yang bisa mengevaluasi diri, dia mengintrospeksi diri terus, mengevaluasi dirinya bahwasannya
menuju kematian. Jadi kematian menjadi pemakai motivasi. Tapi juga kita harus selalu introspeksi diri, mengevaluasi diri, seberapa banyak, seberapa meningkat kita setiap tahunnya. Nah, maka kita semoga termasuk pada orang-orang al-kais, orang-orang yang cerdas, yang beruntung hidupnya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya maka kita manfaatkan waktu untuk menelusuri hikmah-hikmah dari kisah-kisah orang soleh. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menelusuri tinta sejarah dari salah satu sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda. Abu Darda. Barangkali banyak yang sering mendengar Abu Darda. Tahu jangan jauh-jauh. Seringkali disebutkan di dalam hadis. Beliau seorang perawi hadis yang salah satu paling mobil masyhur sama di antara para sahabat sama yang lainnya. kalau nggak mau ke masjid. Bahkan beliau disebutkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satu ulama para sahabat. Jadi beliau menyebutkan sahabat itu ulamanya yang Umar, iya, Tinggal Sa'ad bin Mu'adz, Mu'adz bin Jabal, lalu Abu Darda disebutkan. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat dan pasukan Islam memerangi orang-orang murtad, dan pasukan Islam juga setelah itu berperang ke seluruh penjuru dunia, berjihad fisabilillah. Maka para khalifah pun sadar, Umar bin Khattab sadar, dan beliau menjaga betul orang-orang hafizul Quran ini dan menyebutkan penjaga Al-Quran itu adalah Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, dan salah satunya disebutkan Abu Darda. Maka beliau salah satu orang alim, sumber rujukan keilmuan di antara para sahabat. Jadi jangan membayangkan semua sahabat itu alim semua. Sahabat itu jumlahnya 120-an ribu menurut riwayat Nabi SAW. Nabi-nabi juga sama. Kata beliau jumlahnya lebih dari 120 ribuan. Itu Nabi. Jadi orang Arab saja bisa dihitung pakai satu jari. Siapa kira-kira? Ibrahim, orang itu orang dari Smith, apa namanya? Beliau itu belum ada bangsa Arab. Nabi Ibrahim. Bangsa Arab berarti bisa dibilang hanya Nabi Ismail saja. Dan setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 2. Kebanyakan Bani Israil mau stroke sampai 120-an ribu. Bisa jadi di seluruh bangsa itu ya kali di Jawa ada juga Pak. Nanti di Jawa nanti Panjo dan kali ada cuma tidak tertulis saja, tidak diketahui. Nabi itu sebagai itu sahabat juga sama disebutkan kira-kira menurut penghitungan para sejarawan ini sejumlah 120 ribu orang, sangat banyak dan tidak semuanya adalah ulama. Ada yang baru ketemu sebentar, gitu kan, baru syahadat langsung beliau wafat. Jadi periodenya berbeda-beda. soalnya nggak boleh naik mama. Tingkat keilmuannya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda.
Tapi juga tidak menutup kemungkinan seseorang yang baru belajar tapi semangatnya melebihi orang-orang yang sudah lama, itu bisa mengalahkan. Contohnya Abu Darda. Beliau itu masuk Islam bisa dibilang dibandingkan orang Madinah paling terakhir. Beliau backgroundnya adalah bangsa Abu Darda. Di Madinah menjadi salah satu orang terkaya. Bisnisnya apa? Memang rata-rata orang Madinah yang berjumlah 10.000 orang penduduk itu mayoritasnya orang kaya-kaya. Bisnisnya adalah tukang, bisnisnya adalah pemilik kebun kurma. Ini mayoritas. Jadi negeri agraris, produksinya adalah tanaman, hasil tanaman, khususnya kurma. Tapi Abu Darda itu punya bisnis lain yang lebih mantap. Beliau jualan parfum. Zaman sekarang itu juga bisnis yang menjanjikan itu parfum. Bayangkan air minyak, barangkali harganya murah asli, tidak ada label minyak air itu dengan komposisi 100 ml. Itu barangkali seandainya belum kita dapat lagi itu, kita produksi sendiri, kita punya sendiri itu, tidak diambil dari tangan pertama dan kedua, mungkin di bawah 10.000, tapi bisa kita jual sekarang ini 100 ml, rata-rata 100 sampai 500 ribu, bahkan ada yang 1 juta. Kalau mereknya merek Prancis itu antara 500 sampai 1.500.000 dengan komposisi 100 ml. Seperti dagang anggur, cerdasnya orang Mekah. Mereka tahu negeri mereka tandus. Nabi Ibrahim saja terheran. Kenapa Allah menaruh di sini, di lembah yang tandus ini? Tapi beliau tetap taat kepada Allah. Dan orang-orang Quraisy sadar Mekah itu tidak bisa diandalkan negerinya. Kurma tidak bisa hidup, anggur apalagi. Tapi mereka cerdas. Mereka memonopoli perdagangan. Kalian semua suku Arab, berhala kalian titipkanlah satu di sini. Setiap suku setor satu berhala di sekitar Ka'bah. Nanti mereka diminta jadwal haji tanggal segini. Nah itu pintar. Jadi semua orang Arab ke Mekah, dagangan mereka laris. Tapi yang lebih cerdas dari orang Mekah, mereka membeli anggur dari Taif. Taif itu produsen anggur di zaman dulu. Kalau sekarang agak jarang seperti itu. Kalau ada yang pernah umroh terus Taif, itu di sana tempat wisata. Bisa kita bilang puncaknya kota Mekah. Kalau di sini Jakarta, puncak Bogor. Kalau di Saudi, Mekah, puncak itu di daerah Taif. Guru saya dulu orang Saudi. Puncak kita juga punya puncak. Itu Taif, itu mirip, katanya begitu. Cuma bedanya nggak ada pedagang pinggir jalan. Kalau di Taif, itu di Taif zaman Nabi memproduksi anggur, dibeli oleh orang Mekah. Khaybar, Madinah memproduksi anggur, memproduksi kurma, dibeli oleh orang Mekah. Anggur dan kurma mereka fermentasi, anggur jadi bir, jadi khamar.
kilo misalkan 30.000 atau 50.000. Seandainya Terus pakai mobil ya. Masjid sama apa? ratusan ribu bahkan jutaan. Cerdas itu orang-orang Quraisy. Maka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran karena hobinya dagang. Musim panas, musim dingin pun tetap semangat untuk berbisnis. Luar biasa. Surat Al-Quraisy. Nah, kembali lagi ke Abu Darda. Beliau itu juga cerdas seperti orang-orang Mekah. Bisa melihat peluang berbisnis parfum, menjadi penjual parfum paling terkemuka di kota Madinah. Maka beliau terkenal sebagai orang kaya. Selain itu juga punya bisnis menjual berhala. Berhalanya banyak koleksinya. Di dalam rumahnya itu terkoleksi beberapa berhala yang bagus, yang ukirannya indah, dilumuri oleh parfumnya yang terbaik. Dan beliau seringkali mendapatkan hadiah oleh pedagang-pedagang Yaman yang menjual sutra, dibaluti dengan sutra dan parfum. Beliau itu sangat menghormati Tuhannya, berhala-berhala itu. Dan pada suatu hari Madinah gempar. Gempar kenapa? Kedatangan seorang nabi terakhir, dan hampir semua orang Madinah, 10.000 orang itu, hampir semuanya Itu masuk sama Islam. jangan. Hampir semuanya masuk Islam. Bahkan sahabat kali Abu Darda yang bernama Abdullah bin Rawahah, seorang penyair terkemuka di kota Madinah. Abdullah bin Rawahah ini sudah kita ceritakan kisahnya. Beliau adalah seorang penyair, seorang puitis, seorang kalau sekarang pujangga, penyanyi. Jadi penting Nabi punya resources seorang pujangga. Kenapa penting di zaman itu? Karena itu adalah simbol peradaban bagi bangsa Arab di masa itu untuk bisa bersaing, mempunyai pujangga yang membela dirinya. Nabi sendiri dihidangkan dengan syair-syair yang menjelekkan beliau. Maka Abdullah bin Rawahah diperintahkan Nabi memproduksi syair-syair yang membela Islam, membalas syair-syair yang menghinakan Islam. Jadi justru Nabi memerintahkan untuk membalas syair. Jadi kalau misalkan kok syair atau nyanyian itu diksinya indah dan positif, membela agama Islam, meningkatkan iman, itu hal yang dianjurkan menurut saya. Kecuali nanti syairnya mendekati menjerumuskan kepada maksiat, apalagi dengan alat musik yang madorot gitu. Tapi ini juga perlu kita kritisi dalam sisi di zaman ini itu alat musik tidak hanya alat musik secara dohir, tapi dia juga bisa gelombang suara saja, gelombang suara listrik. Artinya sound system itu kan bukan alat musik, itu gelombang suara yang seperti alat musik. Jadi perlu kita kritisi juga. Jadi ini fikih yang sangat kontemporer sebenarnya, yang tidak bisa kita generalisir. Semua musik itu haram, itu kurang bijaksana sekali. Itu perlu kita bedah dari syairnya, apakah dia positif atau negatif.
Kemudian penyanyinya laki-laki atau perempuan, pakaiannya berapa persen. Kemudian alat musiknya apa? Itu perlu kita bedah satu persatu. Abu Darda tadi punya saudara akrab bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini seorang penyair, tokoh di dalam Islam yang bila dengan syair-syairnya saudara yang paling akrab dengan Abu Darda. Dia itu saudara dari dan saudara yang paling dekat. Beliau sudah masuk Islam, mengajarkan Abu Darda, tapi beliau punya prinsip sehingga tidak mudah tergoyahkan imannya untuk syahadat. Tidak ikut-ikutan. Beliau itu seorang pemikir, seorang yang penuh dengan filosofi. Nanti kita akan temukan riwayat-riwayatnya yang sangat syarat akan hikmah kehidupan. Jadi Abdullah bin Rawaha itu ceritanya sudah masuk Islam. Dan pada saat itu di tahun pertama, tahun kedua Hijriah, orang Madinah hampir semuanya masuk Islam, tapi tidak dengan Abu Darda. Beliau belum bersyahadat. Abu Hurairah pada suatu hari sepulang dari perang Badar, orang Madinah itu terkaget-kaget. Wah, ini orang-orang muhajirin yang baru hijrah mengalami kemenangan. Tidak terpikirkan oleh mereka akan terjadi peperangan. Yang mereka tahu, orang muhajirin itu hanya ingin mencegah kafilah dagang. Senjatanya saja tidak lengkap, kudanya saja tidak ada, tidak siap perang. Tapi ternyata qadarullah pulang dengan kemenangan, bahkan membawa 70 tawanan perang, tawanan orang-orang Quraisy. Jadi hal ini membuat takjub orang Madinah yang semakin kuat motivasinya untuk tetap teguh di dalam akidah Islam. Abdullah bin Rawaha pun bertamu ke rumah saudaranya Abu Darda. Tahu beliau itu punya berhala yang sangat indah, yang sangat dijaga betul oleh Abu Darda ini. Ketika tahu Abu Darda itu keluar dari rumah, Abu Darda keluar dari rumah, tinggal ada istrinya di rumah itu yang menjaga berhala itu dengan baik. Lalu Abdullah bin Rawaha kemudian bertamu ke sana, disambut oleh istrinya. Istrinya pun mempersiapkan itu di dalam rumahnya, mempersiapkan tamu yang baru datang di dalam rumahnya, menyiapkan untuk tamu gitu. Kemudian Abdullah bin Rawaha pun berinisiatif masuk ke ruangan berhala itu. Ayo sih. Lalu diambilnya kapak, seperti Nabi Ibrahim, diambilnya kapak, dihancurkan semua itu berhalanya, tidak tersisa satupun. Lalu Abdullah bin Rawaha pun pergi dan pulang. Istrinya ketika melihat peristiwa itu sudah amburadul semua berhala-berhala milik suaminya Abu Darda, takut, menangis akan kemarahan Abu Darda ketika pulang nanti. Dan ternyata betul Abu Darda sampai di rumah kaget-kaget, berhalanya semuanya hancur, tidak tersisa. Nah, beliau pun marah sekali kepada saudara ini, sekalipun saudara ini adalah Tuhanku yang aku
terawat betul-betul, tapi dihancurkan. Ingin membalas dendam. Abu Darda mengejar Abdullah bin Rawaha. Tapi sebelum keluar dari rumahnya, beliau di dalam marahnya yang sangat memuncak itu. Kemudian setelah sekian lama dalam kemarahan itu mulai turun tendensinya. Mulai beliau berpikir, diri beliau yang penuh hikmah dan kritis itu kemudian Allah anugerahkan hidayah. Beliau berpikir ulang, ini Tuhanku yang aku rawat betul, Tuhan yang aku anggap bisa menolong kehidupanku yang selama ini aku jalankan. Tapi ketika dihancurkan hanya dengan kata, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari situlah hidayah Allah merasuk ke dalam jiwa Abu Darda. Setelah itu beliau keluar rumah menuju ke Abdullah bin Rawaha. Tapi bukan pukulan yang beliau keluarkan, bukan cacian yang beliau utarakan, tapi justru syahadat, masuk Islam. Allahu Akbar. Ternyata hidayah datang tidak disangka. Dan Abdullah bin Rawaha juga cerdas. Beliau tahu siapa yang beliau dakwahi. Dakwah itu aplikasinya bisa berbeda-beda. Bisa dengan sikap, bisa dengan perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Dan Abdullah bin Rawaha paham betul Abu Darda itu orang yang pemikir, orang yang kritis, orang yang bijak. Itulah yang dipuji-puji oleh Abu Nu'aim al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya. Wa minhumul ariful mutafakkir. Beliau itu orang yang cerdas dan pemikir. Di mobil Pak Tidu. Al-alimul mutadzakkir, seorang yang alim, yang penuh dengan ilmu, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Arafal mun'imu wan na'na. Wa tafakkara fi sana'ihi as-sarra wa dharra. Selalu bertafakkur mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam semua ciptaan Allah. Dalam semua kehidupan beliau selalu bertafakkur, selalu kritis, Pikir sudah nggak ada. memikirkan kehidupan di segala keadaan. Fisarno, dalam keadaan senang, beliau tetap kritis, tetap memikirkan Allah. Tidak seperti kita, kritis memikirkan Allah hanya saat ada musibah. Tapi tidak dengan beliau. Fisarno, dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan sulit. Wa maqal ibadah, beliau itu selalu merutinkan ibadah. Wa faraqat tijarah, beliau mulai menghindari, mulai menyedikitkan persentase dagangnya untuk lebih fokus beribadah. Nanti beliau akan menyatakan di dalam riwayatnya nanti yang terkenal, ketika beliau baru bersyahadat kepada baginda Rasulullah, masuk Islam, beliau itu punya semangat yang tinggi, menjadi salah satu periwayat hadis yang terbanyak. Artinya beliau itu paling semangat dibandingkan sahabat yang lain, bermajelis kepada Nabi terus, sehingga banyak riwayat hadisnya. Tapi beliau kemudian menyatakan, saya ingin menyeimbangkan antara ibadah dengan bisnis. Saya itu punya niatan menyeimbangkan keduanya, bukan suatu hal yang terpisah. Tapi kemudian beliau menyimpulkan, sulit ternyata.
kemudian akhirnya saya memilih untuk fokus beribadah, menyedekahkan banyak dari harta di jalan Allah. Itu Mau apa? pelajaran dari Abu Darda. Wa faraqat tijarah. Dawaba 'alal 'amali istibaqan wa ahabba al-liqa'a ishtiyaqan. Jadi beliau memotivasi dirinya dalam beribadah itu dengan cara apa? Dengan cara berlomba-lomba. Persaingan apa tidak buruk? Tidak. Kata Allah, fastabiqul khairat. Kita itu diperintahkan ya berlomba-lomba kalau dalam konteks kebaikan. Soft paling depan misalnya, itu biasanya ada yang kosong saling unjuk gitu. Kalau kita tahu pahalanya sebesar apa, pasti kita akan berlomba-lomba untuk menjadi soft paling depan. Ini nanti kalau di dalam riwayat Nabi nanti ada kaitannya dengan hewan kurban. Ketika kita bersoft, Kabul jadi boleh biar jalan kaki biar dia akan mendapat ganjaran seperti mendapatkan unta. cabut mobil. Ibarat saja dari Nabi, orang yang seperti mendapatkan unta. Lalu di soft kedua dia akan mendapatkan ganjaran sapi. Soft yang ketiga dia akan mendapatkan ganjaran kambing. Soft keempat dia akan mendapatkan ganjaran ayam, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hanya dicontohkan sampai ayam saja dan telur ayam. Lalu setelahnya tidak. Artinya lebih kecil hewannya, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah ini nanti menjadi salah satu perbedaan pendapat ketika kurban. Apakah kalau berkurban lebih afdol sapi, lebih afdol itu unta dulu baru sapi baru kambing, atau kambing dulu baru sapi? Kenapa kok bisa kambing dulu baru sapi? Pertama, Nabi Ibrahim ketika menyembelih, yang disembelih apa? Kambing apa sapi? Domba. Atau kambing atau domba. Artinya beliau lebih mengutamakan kambing bukan sapi. Dan menurut sirah nabawiyah, sepanjang sirah nabawiyah beliau hidup, tidak pernah kita dapat riwayat beliau itu yang beleh dengan sapi, selalu kambing atau domba. Nah, dari amaliyah ini maka kita simpulkan mazhab yang mengatakan lebih afdal adalah kambing baru sapi. Tapi memang di dalam mazhab Syafi'i melihat hadis tentang soft itu bisa dikiaskan dengan keafdalan untuk menyembelih kurban. Jadi lebih afdal unta dulu, baru sapi dulu, baru kambing. Dengan tambahan logika bahwasanya semakin besar hewannya, semakin bisa bermanfaat, gitu kan? Semakin bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita beribadah, kita motivasikan di dalam diri kita itu untuk berlomba-lomba dari yang lain. Siapa ini yang paling rajin? Oh, saya harus sama rajinnya dengan orang ini, bahkan lebih rajin lagi. Nah, itu menjadi pemantik kita untuk semangat beribadah. Wa ahabba liqa'a istiyaqan. Beliau itu rindu ingin bertemu dengan Allah, maksudnya sering beribadah menghadap Allah, ishtiyaqan, dengan sangat rindu. Jadi menjadi salah satu ciri-ciri orang yang melakukan ihsan,
Siapa itu orang-orang yang melakukan ihsan? Orang yang kategorinya muhsin. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi ketika kita melakukan ibadah, itu kita bisa mengkondisikan diri. Tidak hanya rutinitas, tetapi kita bisa memposisikan bahwasanya Allah itu mengontrol kita. Kita diawasi terus oleh Allah. Kalau kita kerja, beda ketika kita hanya bekerja saja di ruangan kosong ber-AC tanpa pengawasan siapapun, tertutup, pasti beda ketika kita diawasi oleh Pak Bos. Pasti semangatnya, kualitasnya, efektivitas barang apa pakai mobil. Pasti berbeda ketika kita belajar biasa saja di kelas. Gurunya tidak memperhatikan muridnya di depan, hanya fokus dibandingkan ketika kita belajar sebelum boros nih bensinnya. dan ketika ujian diawasi dengan baik oleh pengawas. Sama juga ketika kita ibadah, ketika kita sholat, kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita melakukan segala aktivitas, kita merasa diawasi oleh Allah. Itu menjadi tingkatan kita dalam beribadah, menjadi seorang muhsin. Tapi definisi muhsin yang lain menurut para ulama. Kalau yang ketika kita mengkondisikan diri diawasi oleh Allah, ini definisi oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi. Tapi kalau para ulama mendefinisikan ihsan, yaitu al-amalu bil khairi ila al-ghairi. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan suatu amalan dalam kehidupan kita, kita itu tidak hanya berorientasi pada kepentingan diri kita saja, untuk kebaikan diri kita saja. Itu biasa-biasa saja, itu normal standar bagi siapapun. Kita melakukan untuk diri kita sendiri, itu tidak istimewa, itu terlalu normal bagi kita. Tapi lebih dari itu, seorang muhsin adalah orang yang ketika berbuat sesuatu, niatnya, tujuan hidupnya lebih dari untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, ini pasti kualitas ibadahnya sangat berbeda. Gitu kan? Ketika kita mendedikasikan kehidupan kita, mempunyai tujuan hidup untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, pasti kualitas hidup kita berbeda jauh dalam segala aspek, dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam kehidupan sosial. Ketika kita hanya memberikan patokan kepentingan diri kita, maka cenderung kita tidak bertumbuh. Kalau kita sudah dapat, ya sudah. Tapi ketika kita ingin mendedikasikan diri untuk memberikan kebermanfaatan, pasti kita selalu termotivasi untuk tumbuh dan berkembang, untuk melakukan lebih. Kita ingin membahagiakan orang, itu pasti berbeda. Jadi coba kita resapi lagi pola kehidupan kita. Untuk menjadi seorang muhsin berarti ketika kita bekerja misalnya, kita tidak hanya melakukan rutinitas tugas yang sudah diberikan oleh perusahaan, tapi motivasi kita adalah apa yang bisa kita berikan ke perusahaan. Maka ketika kita sudah berorientasi seperti itu, kita akan lebih termotivasi untuk berpikir, memberikan inovasi-inovasi, gitu kan? Gitu kan? Kita tidak hanya menciptakan sesuatu,
tapi kita juga berpikir bisa memberikan suatu dampak, bisa mempekerjakan orang dan seterusnya. Ketika kita Mimin mau dibom. tidak hanya memikirkan pahala kita yang akan kita dapatkan, tapi bagaimana ibadah kita itu berdampak. Mau dibom. Ketika kita sudah bermotivasi seperti itu, maka Mobil mau nanti secara dibom. tidak langsung perbuatan kita itu Mau dibom. mengarah mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat positif, sama-sama berbuat positif. Depan sama belakang. Maka kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang memudahkan kita masuk ke surga, salah satunya faktor ketika kita di dunia kita memiliki partner hidup. Partner itu bukan istri, bukan ayah, bukan ibu, tapi kita punya teman asal yang sama-sama mengajak dalam kebaikan. Nah, orang satu ini teman kita nanti yang akan menarik diri kita menuju surga. Atau kalau kita duluan masuk surga, teman kita itu akan kita tarik. Nah, jadi penting untuk kita saling memotivasi. Wa fattaha lahul fuhum, dan Allah membukakan pintu pemahaman-pemahaman ilmu pengetahuan pada diri Abu Darda. Wa Abu Darda sahibul hikami wal ulum, orang yang penuh akan hikmah dan pelajaran-pelajaran hidup. Anak Kalau APK Abu Darda, Pauli ya, apa sih Pauli. amalan yang paling mulia, yang paling afdol? Pas bemang. Ketika beliau ditanya, istri beliau ditanya, para sahabat menanyakan kepada istri Abu Darda, lalu istrinya mengatakan, maka afdalul amali min Darda, faqalat at-tafakkur. Amalan yang paling afdal menurut Abu Darda itu kritis, memikirkan kehidupan di sekitar kita. Itu paling afdal Video, dari sebuah amalan. video. Ini menurut Abu Darda. Wal i'tidal, di dalam riwayat yang lain, at-tafakkur wal i'tidal, selain juga berpikir saja tidak cukup, ditambah lagi dengan al-i'tidal, mengambil pelajaran. Jadi berpikir, mengambil pelajaran, bahkan berikan dampak, punya karya yang bisa bermanfaat, itu lebih baik daripada sholat tahajud sepanjang malam. Tuh, kata siapa? Ini yang quotes paling bagus dari Imam Syafi'i. Beliau itu disibukkan dengan fatwa-fatwa, memikirkan apa yang menjadi kebutuhan. Emang nggak kasih 4D3 per 1 juta berapa? Beliau lakukan terus sepanjang malam. Beliau itu menulis, memberikan fatwa, bahkan dari malam, dari isya sampai subuh, sampai menyita waktu beliau tahajud. Tapi beliau tetap punya prinsip. Logikanya begini, ketika kita sholat itu hanya untuk diri kita saja. Tapi ketika kita membuat materi, kita menulis, membuat karya, itu nanti manfaatnya tidak hanya untuk diri kita yang menambah ilmu, Fitnah. tapi juga bisa bermanfaat bagi orang sehingga termotivasi. Gitu kan? Jadi lalu beliau menyimpulkan, oh berarti ini lebih baik. Ini bisa
juga kita praktekkan. Tapi bukan berarti kita malas tahajud. Nah, ini bukan berarti begitu. Tapi maksudnya ketika kita punya kesibukan, kita tahu apa tujuan hidup kita dan sebermanfaat apa ini. Jadi kita bisa optimis, positif terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian ada ibarat yang sangat sekali di sini. Min fiqhir rajuli mamshahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu wa majlisuhu ma'a ahli ilmi. Jadi kecerdasan seseorang, kefakihan seseorang itu ditentukan oleh di mana dia berjalan, di mana dia masuk ke dalam suatu kelompok, di mana dia bermajelis dengan suatu majelis. Kalau majelisnya orang-orang yang berilmu, yang cerdas, yang kritis, maka dia adalah orang yang faqih. Kata jadi lingkungan itu sangat penting. Lalu ada satu lagi ibarat yang sangat indah dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Zirwatul iman." Bisa. Ini nggak usah beli apa padi, mendingan bantuin padi. Tanda-tanda keimanan seseorang, keimanan yang tertinggi, gitu ya, menurut Abu Darda, yaitu as-sabru bil hukmi. Dia sabar. Dia sabar atas hukum. Dia sabar menjalankan perintah, gitu. Perintah syariat, perintah ibadah, perintah undang-undang, itu dia sabar, dia istiqomah menjalani. Itu salah satu bagian dari keimanan yang sempurna menurut Abu Darda. Waridho bil qadari, dan ridho dan positif terhadap qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap manusia bisa kita sadari punya pola kehidupannya masing. Dan ridho itu satu hal yang sulit bagi kita. Tapi disitulah kita diuji oleh Allah. Ketika kita diuji, kita harus paham betul bahwasanya asyadul ibtila Kalau mau tidur aja. Ujian yang terberat adalah ujian para nabi. Dan para nabi saja bisa istiqomah ketika diuji. Beliau tahu tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujian seberat apapun seharusnya tidak bisa membuat kita menyerah akan kehidupan. Kalau kita mudah menyerah dan mengeluh, artinya tujuan hidup kita belum atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda kita ridho akan qadar. Tujuan hidup kita adalah untuk Allah, maka insya Allah kita akan ridho terhadap takdir Allah. Itu tanda-tanda keimanan. Wal ikhlasu fit tawakkul, dan ikhlas dalam bertawakal. Jadi tawakal kita ingin sesuatu, kita berdoa, ingin sukses, kita tawakal dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Kita berdoa agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Kita sholat sebanyak-banyaknya. Tapi apakah kita ikhlas? Belum tentu. Maka tanda-tanda keimanan adalah kita ikhlas dalam berusaha. Wal istislamu lirabbil azza wa jalla, dan kita menyerahkan betul kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Darda radhiyallahu anhu.
sebelumnya kalau kajian Hilyatul Auliya itu kan apa namanya, jangan bertanya gitu. Jadi saya seringnya langsung saya selesaikan pas ketika waktu syuruk. Ini sudah syuruk baru saya selesaikan. Jadi biar waktunya gitu. Ini sudah 3 menit ya, 3 menit setelah waktu syuruk, 4 menit. Jadi masih menunggu 5 menit lagi. Kita lanjutkan dengan sholat syuruk berjamaah. Maka kita akhiri kajian kita. Nanti apabila ingin bertanya, diskusi bisa setelah kajian. Saya tutup dengan mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri kunta wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiq lima tardadi qawlan wa fi'lan karuman wa syukri kulla halalan. Mobilnya suruh jual kan. Bapak suruh jual aja. Enggak ada per.